Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Imam Jalaluddin Al-Mahalli fi syarhi Al-Waraqat radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bilang wa min syartil mustafti ayyakuna min ahli taqlid. Wa min syartil mustafti, termasuk syaratnya mustafti. Kalau kemarin syaratnya mufti. Mufti artinya mujtahid. Mustafti ini orang yang bertanya kepada mujtahid. Syaratnya dia, orang itu boleh istifta, boleh nanya ke orang lain, hukumnya ngikuti orang lain. Syaratnya ayyakuna min ahli taklid. Harus orang yang ahli untuk taklid. Artinya ahli untuk taklid. Ya semua yang enggak mujtahid itu ahli taklid. Yang dikeluarkan dari ahli taklid siapa? Mujtahid. Mujtahid tidak boleh nanya pada mujtahid yang lain. Taklid ngikuti hukum pada orang yang lain. Kalau sekedar nanya-nanya istifadah tidak masalah. Tapi kalau taklid dalam hukum kepada orang mujtahid lain tidak diperbolehkan. Harus min ahli taklid. Fayuqallidul muftiya fil futya. Dia wajib untuk taklid kepada mufti, artinya kepada mujtahid fil futya dalam fatwanya. Fatwanya mujtahid bagi muqallid itu seperti nasnya syar'i, wajib untuk diikuti. Tidak boleh orang ahlu taklid langsung ngambil hukum dari Quran, langsung ngambil hukum dari as-sunnah. Tidak diperbolehkan. Bukan kapasitasnya, malah tersesat ya. Tidak boleh kembali kepada Alkitab was sunnah secara langsung. Tidak bisa. Karena apa? Alkitab was sunnah perlu untuk difahami. Dan tidak semua orang bisa memahami. Jadi bohong kalau ada orang ngajak kita kembali kepada Alkitab was sunnah. Sebagaimana gerakan-gerakan ahlul bid'ah banyak ngajak masyarakat awam untuk kembali kepada Alkitab was sunnah, tidak perlu mengikuti para ulama. Kenapa? Quran mesti benar, Rasulullah SAW mesti benar, ulama belum tentu benar. Memang belum tentu benar ulama, apalagi ente. Ulama aja belum tentu benar, apalagi ente, apalagi kita. Nah, kita ngikuti ulama itu bukan ngikuti pribadinya, tapi ngikuti karena beliau ini orang yang memahami dari pendapat, bukan karena pendapat pribadi, tapi karena mereka itu pendapatnya adalah upaya untuk memahami Quran dan hadis, dan mereka layak untuk melakukan hal itu, punya alatnya. Jadi orang yang ngajak orang lain untuk kembali pada kitab sunnah dan meninggalkan ulama, itu hakikatnya bukan ngajak orang meninggalkan ulama untuk mengikuti Rasulullah, untuk mengikuti kitabullah. Enggak, hakikatnya ingin ngajak masyarakat untuk meninggalkan pemahaman ulama kepada Alkitab sunnah, kepada apa? Kepada pemahaman mereka, atau kepada pemahaman panutan-panutan mereka. Ujung-ujungnya sama aja, kita diajak ngikuti pemahaman orang. Lebih layak siapa untuk diikuti? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, atau orang-orang yang gak jelas ini, yang pemahamannya dari terjemah? Lebih layak a'immah mujtahid. Fayuqallidul mufti fil futya. Jadi wajib ahlu taklid ini, mustafti ini taklid kepada mufti, seorang mujtahid dalam fatwanya. Fa illam yakuni syakhsu min ahli taklid. Kalau orang itu bukan ahli taklid, maksudnya biangkana min ahli ijtihad, dia mujtahid memenuhi syarat kemarin yang diterangkan itu, falaisa lahu ayyastaftiya, maka tidak boleh istifta. Ya harus ijtihad sendiri, tidak boleh taklid pada yang lain. Kama qol, sebagaimana dikatakan oleh Imam Haramain, walaisa lil alim. Lil alim di sini ai al mujtahid ayyuqallid. Orang alim mujtahid tidak boleh taklid. Alasannya li tamakkunihi minal ijtihad, karena bisa ijtihad sendiri, ngapain taklid? Bisa ijtihad sendiri, wajib ijtihad. Taklid itu apa sih? Wat taklid qabulu qaulil qail bila hujjatin yadkuruha. Ada dua takrif taklid yang disebutkan di Waraqat sini. Pertama itu, yang dikatakan taklid itu adalah qabulu qaulil qail bila hujjatin yadkuruha. Menerima omongan orang, itu menerima omongan orang lain tanpa ada hujjah yang disebutkan. Jadi menerima omongan orang lain tanpa ada hujjah yang disebutkan oleh qail itu. Tanpa ada hujjah yang disebutkan oleh qail. Ini namanya taklid. Ngikuti pendapat orang lain tanpa kita mengetahui hujjah yang disebutkan oleh qail itu. Ini namanya taklid. Fa'ala hada, mengikuti ta'rif ini, qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma dzakarahu minal ahkam yusamma taqlidan. Karena itu berarti ngikuti sabda-sabdanya Nabi
dalam hal-hal hukum yang beliau sebutkan ini disebut taklid. Kenapa? Nabi ketika menyampaikan kita tidak menyebutkan hujahnya. Apa Nabi ketika mengatakan misalnya innamal a'mal binniyat, apa hujahnya beliau? Disebut hujahnya? Ya enggak, omongannya Nabi udah hujah ya. Omongannya Nabi udah hujah. Beliau enggak menyebutkan hujahnya apa. Nah, karena itu kalau taklid ditarifi dengan qabulu qaulil qail bila hujjatin yadhkuruha, tanpa ada hujah yang disebutkan. Gitu. Untuk yang menjadi dasar qaul itu. Ini namanya taklid. Maka ngambil kalamnya Nabi, ngikuti kalamnya Nabi itu termasuk taklid. Ini tarif yang pertama. Tarif yang kedua, wa minhum mangqal at-taklid qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina qalahu. Menerima omongan orang lain sementara engkau tidak mengetahui apa dasar omongannya itu. Dari mana dia mengatakan itu sumbernya? Sumbernya dari mana? Nggak tahu. Nggak tahu sumbernya dari mana. Nggak tahu sumbernya dari mana. Nah ini namanya taklid. Aila ta'lamu ma'khadahu. Mahallu akhdihi dari mana? Dia ngomong, misalnya mujtahid mengatakan niat dalam wudu itu wajib. Dari mana ngambilnya? Kita nggak tahu dari mana. Beliau bisa ngambil hukum niat itu wajib. Ada lagi ulama lain mengatakan niat dalam wudu tidak wajib. Kita ngikuti gitu aja. Imam Abu Hanifah mengatakan niat dalam wudu nggak wajib atau nggak niat sah, kecuali kalau wudu untuk sholat dan semisalnya itu wajib niat. Kalau nggak niat wudunya tetap sah, cuma dosa. Kalau wudu untuk yang lain hatta nggak niat sah. Antum tahu kita pakai itu. Ini taklid. Kenapa? Kita nggak tahu maksudnya Abu Hanifah dari mana. Beliau mengatakan berpendapat seperti itu dari mana? Ngambilnya dari mana? Sumbernya dari mana? Nggak tahu. Nah, ini yang dikatakan taklid. Ai la ta'lamu ma'khadahu fi dzalik, dalam qaulnya itu fi dzalik ai fi dzalikal qaul. Kalau taklid ditarifi seperti ini, ngikuti pendapat Nabi, ini taklid apa enggak? Tafsil. Kalau tadi mutlak. Kalau taklid kita terartikan apa? Qabulu qaulil qail bila hujjatin yadhkuruha, maka mengikuti kalamnya Nabi secara mutlak dikatakan taklid. Kenapa? Nabi tidak menyebutkan hujjahnya. Kenapa tidak perlu hujjahnya? Ya, tidak perlu. Taklid. Tapi kalau kita ta'rifi, taklid itu adalah qabulu qaulil qail wa anta la tadri ma'khadahu. Engkau tidak tahu maksudnya dari mana. Pengambilannya dari mana, sumber pengambilannya dari mana? Enggak tahu. Ini taklid. Kalau mengikuti Nabi, kalamnya Nabi, taklid apa enggak? Kembali pada khilaf yang lain. Nabi itu boleh ijtihad apa enggak? Kalau mengikuti pendapat Nabi itu boleh ijtihad, maka ngikuti kalamnya Nabi, taklid juga. Kenapa? Ketika Nabi menyampaikan sesuatu pada kita, berarti kan ada ihtimal. Ada ihtimal dari wahyu langsung, ada ihtimal itu ijtihadnya Nabi. Sehingga Nabi mengatakan kaulnya kepada kita kan tidak tahu kan, ini dari wahyu atau dari ijtihad. Berarti antum tahu maksudnya apa enggak? Enggak tahu. Kalau enggak tahu berarti taklid apa enggak? Taklid. Tapi kalau mengatakan Nabi itu enggak boleh ijtihad. Semua yang dikatakan Nabi itu wahyu. Dari wahyu. Enggak ada Nabi ijtihad, enggak ada. Kalau kita mengatakan Nabi enggak ada ijtihad, maka ngikuti Nabi bukan taklid. Kenapa? Sumbernya jelas. Apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau kita mengatakan mengikuti pendapat yang mengatakan Nabi itu tidak boleh ijtihad, tidak pernah Nabi itu ijtihad, semuanya dari wahyu. Sumbernya jelas, makanya jelas yaitu dari wahyu, ya sudah. Berarti bukan taklid karena tidak sesuai dengan tarifnya. Sesuai dengan tarifnya. Yang muktamad Nabi itu boleh ijtihad. Nabi boleh ijtihad. Berarti walaupun mengikuti tarif yang kedua, mengikuti Nabi, mengikuti kaulnya Nabi itu juga taklid. Fa'in qulna innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyas. Kalau kita mengatakan, artinya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu boleh berkata dengan dasar qiyas, ayyajtahid, maksudnya ijtihad, Nabi boleh ijtihad, maka fayajuzu ayyusamma qabulu qaulihi taqlidan. Maka menerima qaulnya Nabi ini boleh atau bisa dinamakan
taklid. Kenapa? Lihtimali ayyakuna an ijtihad. Karena bisa jadi kaulnya Nabi dari ijtihad. Berarti kita tidak tahu sumbernya. Maksudnya dari mana nggak jelas. Ima dari wahyu, ima dari ijtihad. Tidak jelas kan? Ihtimal. Berarti kita nggak tahu. Ya maka taklid. Tapi kalau sebaliknya wa in qulna innahu la yajtahid. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak pernah ijtihad. Wa inna ma yaqulu an wahyin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi hanya mengatakan dari wahyu, tidak pernah dari hawanya, tidak pernah ijtihad, semuanya dari wahyu. Fala yusamma qabulu qaulihi taqlidan. Maka kalau mengikuti pendapat ini, nerima pendapatnya Nabi, kaulnya Nabi itu berarti bukan taklid. Kenapa? Listinadihi ilal wahyi. Karena jelas sumbernya. Maksudnya jelas dari wahyu. Tapi sekali lagi yang utama Nabi itu boleh ijtihad, dan terjadi Nabi pernah ijtihad dalam beberapa masail, khususnya dalam masalah qada. Ketika ada dua orang punya kasus lapor pada Nabi kadang-kadang melakukan ijtihad, tidak langsung dari wahyu. Jadi banyak contoh-contohnya, dan hadis-hadis yang menunjukkan itu banyak. Yang mutamat Nabi itu boleh ijtihad dan Nabi melakukan ijtihad. Apa ada ijtihad Nabi yang salah? Ada yang salah. Khilaf ulama. Ada yang mengatakan ada yang salah, ada yang enggak. Gitu. Pendapat yang ditarjih oleh usuliyin apa? Pendapat usuliyin beda-beda. Ada yang mengatakan boleh salah, ada yang mengatakan tidak boleh salah. Tidak pernah salah ijtihadnya Nabi, mesti benar. Ada yang mengatakan ada yang salah. Tapi ala kulli hal yang berhak menyalahkan hanya Allah. Kita tidak boleh. Kita tidak boleh mengatakan, oh Nabi salah dalam ini. Tidak boleh, sul adab. Sama kayak ada mudaris ditegur oleh mudir. Karena melakukan sebuah kesalahan. Apa boleh bagi murid untuk mengatakan, oh Ustaz ini salah? Boleh. Tidak boleh, sul adab. Lu mudir makomnya beda. Antum siapa, mudir siapa ya? Nah begitu juga ketika Nabi ijtihad dan mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ijtihad beliau ada yang salah. Ya hanya Allah yang berhak mengatakan salah. Kita tidak boleh. Lu Allah mengatakan salah, udah Allah itu tidak berhak mengatakan begitu. Wadah. Udah. Ini tentang taklid. Kemudian taklid itu berarti kalau taklid itu mengikuti pendapat orang, menerima pendapat orang dan kita tidak tahu maksudnya, tidak tahu sumber pengambilannya dari mana. Itu taklid. Kalau tahu bagaimana? Berarti taklid apa enggak? Kayak kita sekarang mau belajar kitab fikih muqarron, fikih perbandingan madhab, diajari dalil-dalilnya. Imam Nawawi di Majmu' sering menyebutkan dalil, kitab-kitab syarah, Tuhfah, Nihaya, Mughni sering menyebutkan dalilnya hukum. Jadi niat dalam wudu itu wajib. Kenapa? Berdasar pada hadis innamal a'mal binniyat. Innamal a'mal binniyat. Tahu dalilnya kan berarti antum? Apa antum dikatakan taklid ke Imam Syafi'i? Udah tahu dalilnya kok. Tetap dikatakan taklid. Lu udah tahu dalilnya kan, tarifnya wa anta la tadri ma'qadahu fi dalikal qaul, ya kan? Lu saya tahu sekarang kok innamal amal binniyat. Begini. Tahu itu enggak sekedar tahu ini dalilnya, tapi tahu bagaimana kok bisa menunjukkan wajib. Apa dari sisi mana? Oh, tahu dari di usul diajarkan begini. Nah, jadi tahu pengetahuan kita itu pengetahuan sepotong-sepotong dan katanya-katanya, bukan dari keyakinan kita, bukan dari bang kita, dari katanya-katanya, karena kita dibaca di kitab seperti ini. Nah, jadi begini loh, mengetahui dalil ini menunjukkan wajib, mengetahui dalil ini menunjukkan haram, itu hanya bisa diketahui oleh mujtahid. Muqallid enggak bisa. Hatta dikasih tahu dia enggak paham secara persisnya. Taunya sepotong-sepotong saja. Innamal amal binniyat, menunjukkan wajib. Kok bisa? Iya, karena innamal amal ai innama sihhatul a'mal binniyat. Kok bisa? Takdir sihah. Kenapa kok enggak takdir kamal? Oh iya karena begini. Kok bisa? Apa enggak ada muaridnya begini? Enggak bisa. Beda kalau mujtahid betul-betul tahu. Betul-betul paham. Kalau muqallid, hatta dikasih tahu dia enggak paham total enggak. Ketika dikritik dari satu sisi, dia kebingungan nanti. Dia bakal kebingungan lah itu. Jadi kita yang mengatakan niat dalam wudu itu wajib.
dan kita tahu dalilnya, innamal amal binniyat, dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i ini. Tetap kita dikatakan taklid kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Kita tidak mengetahui secara persis kok bisa innamal amal binniyat menunjukkan wajib itu dari sisi mana saja, kelemahannya apa saja, bagaimana cara jawab kelemahan itu, terus ada dalil yang bertentangan dengan itu apa enggak, kita enggak tahu. Kalau Imam Syafi'i tahu semuanya. Makanya Imam Syafi'i enggak dikatakan taklid. Kalau kita tetap taklid. Karena itu, mengetahui dalil dan bagaimana dalil itu bisa menunjukkan hukum tertentu itu tidak bisa dilakukan, diketahui kecuali oleh orang yang mencapai derajat mujtahid. Karena itu kita hatta tahu itu seakan-akan tahu, bukan tahu. Tahu sepotong-sepotong. Karena dikasih tahu. Ngikut-ngikut. Hatta pengetahuan kita itu ngikut-ngikut. Ketika kita bertemu dengan madhab lain yang mengatakan tidak wajib, dikritiki, buyar kita tidak bisa jawab. Kalau Imam Syafi'i gampang aja. Kenapa? Tahu persis. Kalau kita kan tidak tahu persis, katanya begini. Kena kritik sedikit, bingung. Ya, bingung. Karena itu tetap taklid gitu. Hatta tahu dalilnya, tetap taklid. Kenapa tidak tahu secara persis? Kayak tahu, tidak tahu. Ka'annahu ya. Seolah-olah. Ka'annahu ya'rif ka'annahu. Bukan ya'rif, ka'annahu ya'rif. Wa amal ijtihad. Ijtihad itu apa? Itu takrifnya taklid tadi. Ijtihad itu apa? Fahuwa badlul wus'i fi bulughil gharadil maksud. Mengerahkan kemampuan untuk mencapai tujuan. Al-maksud, yang dimaksud, yang dituju. Apa al-gharad al-maksud? Minal ilmi. Minnya min bayaniyah. Berupa ilmu. Artinya ijtihad itu apa sih? Mengerahkan segala kemampuan untuk bisa mencapai ilmu. Untuk bisa mengetahui hukumnya niat wajib atau tidak. Hukumnya ini sunnah, apa mubah, makruh, apa haram. Itu namanya ijtihad. Jadi mengerahkan segala kemampuan dengan alat-alat yang disyaratkan kemarin itu untuk mencapai ilmu, pengetahuan tertentu. Itu. Untuk apa? Liyahsulalahu bial hasil ilmu itu. Sebelum ijtihad ada hasil. Dilakukan ijtihad biar ilmu itu hasil, bukan hanya bil quwah tapi berubah menjadi bil fi'li. Kemudian dibahas di sini. Mujtahid itu ketika memang sudah memenuhi syarat mujtahid dan telah berusaha maksimal mengerahkan segala kemampuannya, enggak ceroboh. Kok benar? Dapat pahala 2. Pahala ijtihad dan pahala benar. Kalau salah, dapat pahala 1, enggak dosa. Pahala ijtihad. Salahnya enggak dosa. Kenapa? Karena dia sudah pakarnya, ahlinya, dan dia sudah mengerahkan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sudah. Tapi kalau dia bukan ahli ijtihad kok ijtihad, hatta benar dosa. Atau mujtahid, dia tidak maksimal dalam ijtihadnya, ceroboh, kok salah, dosa. Yang enggak dosa siapa? Itu. Yang sudah mencapai syarat-syarat mujtahid dan telah mengelahkan kemampuannya secara maksimal. Ini kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala dan tidak ada dosanya. Fal mujtahid in kana kamilal alah fil ijtihad kama taqaddam. Mujtahid itu kalau alatnya sudah sempurna dalam ijtihad, alat ijtihadnya sudah sempurna sebagaimana diterangkan di depan. Fa ini jitahada fil furu, kalau dia ijtihad dalam furu, bukan dalam akidah, dalam urusan fikih. Kalau dia ijtihad dalam furu, fa asaba, kok bener, falahu ajron, dapat 2 pahala. Ala ijtihadihi wa isabatihi, pahala karena ijtihad, pahala karena benernya. Wa ini jitahada fiha, kalau ijtihad fil furu, bukan akidah. Kok wa akhta'a, salah, falahu ajrun wahid ala ijtihadihi, dia dapat pahala 1 karena ijtihadnya, tidak dosa. Wa sayati dalilnya apa? Nanti akan diterangkan. Wa minhum man qala, ini qaul yang mutamad. Jadi mujtahid itu kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Berarti di sini ada mujtahid salah apa enggak? Ada mujtahid salah apa enggak? Salah, tapi tidak dosa. Ada. Ini madhab mukhatti'ah. Ini namanya madhab mukhatti'ah. Madhab yang mengatakan mujtahid itu bisa salah, tapi enggak dosa. Ada pendapat kedua, madhab musawwibah. Semua mujtahid benar, enggak ada mujtahid salah. Enggak ada mujtahid salah, semuanya benar. Wa minhum man qala, sebagian ulama berpendapat kullu mujtahidin fil furu musib.
Semua mujtahid, pokok kalau ijtihadnya dalam furu, semuanya benar. Loh kok bisa semua benar? Ada yang mengatakan haram, ada yang halal. Ya sama-sama benar. Loh kok bisa? Iya, karena begini. Binaan berdasar pada ala anna hukmallah fi haqqihi wa haqqi muqallidihi ma'adda ilaihi ijtihaduhu. Karena mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya Allah untuk masalah tertentu bagi fi haqqil mujtahid, bagi si mujtahid, wa haqqi muqallidihi, dan bagi pengikutnya mujtahid, itu adalah ma'adda ilaihi ijtihaduhu, hasil ijtihadnya dia. Niat itu wajib apa enggak dalam wudu? Hukumnya Allah dalam masalah niat fil wudu ini wajib apa enggak? Ya bagi Imam Syafi'i dan pengikutnya wajib. Bagi Imam Abu Hanifah dan pengikutnya enggak wajib. Semua sama-sama hukum Allah. Jadi hukum Allah berdasar ini ya tergantung hasil ijtihad masing-masing. Hukum Allah ada yang salah? Ada yang salah hukum Allah? Enggak ada, benar semuanya. Ini madhab musawwidah. Madhab yang mengatakan semua mujtahid benar, dhaif tapi ini. Yang mutamad madhab mukhatti'ah. Madhab mukhatti'ah karena hukum Allah itu satu. Yang sesuai dengan hukum Allah itu yang benar, itu yang dapat 2 pahala. Yang enggak sesuai dengan hukum yang dikehendaki oleh Allah itu salah. Tapi enggak dosa. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wadah ya. Ini yang mutamad. Madhab mukhatti'ah itu yang mutamad. Wala yajuzu, ini kalau furu'. Kalau fil aqaid, usulul aqaid, pokok-pokok ilmu akidah, bukan yang furu'nya, hatta dalam akidah ada furu'. Kalau yang pokok-pokok ilmu akidah salah, sesat, bisa kufur waliyadzubillah. Jadi enggak beda, yang tadi mesti dapat pahala itu khusus dalam furu'. Tapi kalau dalam usul enggak bisa seperti itu, dalam usulul aqaid. Wala yajuzu ayyuqal, enggak boleh dikatakan kullu mujtahidin fil usulil kalamiyah, maksudnya ayil aqaid musibun, enggak boleh. Semua mujtahid dalam pokok-pokok akidah itu benar, tak boleh dikatakan begitu. Kenapa? Li'anna dzalika yu'addi ila taswibi ahli dhalalah. Karena itu akan berdampak, berakibat pembenaran kepada orang-orang sesat. Berarti semua aliran-aliran sesat, Mu'tazilah, Mujassimah, Mu'attilah dan seterusnya itu benar semua, bahkan kufar benar karena mereka ijtihad juga mengatakan Tuhan ada 3 3-in-1 ini. Ya. Kayak kopi Torabika 3-in-1 ya. Benar semua, makanya tidak bisa. Kalau fil furu' ya semuanya ada khilaf, ada madhab musawwibah, ada madhab mukhat. Ya, tapi kalau dalam usul aqaid tidak bisa dikatakan semuanya yang benar. Yang benar ya yang cocok dengan yang dikehendaki oleh Allah. Yang cocok dengan hukumnya Allah fi haqiqatil amr, itu yang benar. Tidak boleh dikatakan semua benar karena itu. Li'anna dzalika yu'addi ila taswibi ahli dhalalah, akan menyebabkan pembenaran kepada orang-orang sesat. Orang-orang sesat siapa? Minan Nasara. Orang Nasara fi qaulihim bitaslis. Dalam omongan mereka, pendapat mereka yang mengatakan taslis, trinitas. Tuhan ada 3. Wal majus fi qaulihim bil aslan lil alam, an-nur wa dzulmah. Juga akan membenarkan pendapatnya orang-orang Majusi, orang-orang Zoroaster, yang mengatakan bahwa ada 2 asal untuk alam ini. Jadi alam ini bukan diciptakan oleh Tuhan, tapi bersumber dari nur wa dzulmah itu. Nur wa dzulmah itu qadim. Nur wa dzulmah. Jadi semua alam bersumber dari itu. Ini omongannya orang Majus. Ini akan jadi benar padahal kufur kan? Nah, itu. Wal kufar atau orang-orang kafir yang lain dalam pendapatnya fi nafyihim at-tauhid, mereka menafikan tauhid, mengatakan Uzair ibnullah, mengatakan Tuhan ada Brahma Siwa atau Tuhan Zeus atau yang lainnya. Gitu. Akhirnya semuanya benar kalau dikatakan ijtihad dalam usulul aqaid, dikatakan benar semuanya. Wa bi satir rasul, mereka menafikan diutusnya rasul. Wal ma'ad fil akhirah, hari kebangkitan di akhirat, mereka mengingkari, benar semua akhirnya itu. Wal mulhidin, orang-orang yang menyimpang. Mulhidin ini orang yang menyimpang, ay al-ma'il anil haq. Menyimpang, baik menyimpang hanya sebatas bid'ah atau menyimpang sampai keluar dari agama Islam, kufur. Fi nafyihim sifatihi ta'ala kal kalam. Akhirnya kalau dikatakan semua mujtahid dalam akidah benar, akhirnya kita akan mengatakan orang-orang yang menyimpang dalam akidah, yang menafikan sifat-sifat Allah, menafikan sifat kalamullah seperti Mu'tazilah, akhirnya dianggap benar. Wa khalqahu af'alal ibad, ay nafyihim khalqahu af'alal ibad. Orang-orang yang menyimpang Mu'tazilah juga menafikan
apa? Penciptaan Allah kepada pekerjaan hamba. Jadi Mu'tazilah itu mengatakan al-abd yakhluqu af'ala nafsi. Yang menggerakkan tangan ini anak sendiri, bukan Allah. Allah menciptakan anak, yang menggerakkan gerakan anak sendiri. Itu Mu'tazilah. Akhirnya benar padahal salah. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, bukan hanya kalian, seamal-amal kalian Allah yang menciptakan. Wa kaunahu mar'iyan fil akhirah. Mereka menafikan Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Ahli sunnah meyakini bisa melihat. Mu'tazilah meyakini tidak bisa dilihat. Akhirnya dianggap benar itu, padahal salah wa ghairu dzalik dan yang lain-lain. Kemudian sedikit ini. Wa dalilu mangqal laisa kullu mujtahidin fil furu' musiban. Dalilnya madzhab Mu'tazilah ya. Tadi madzhab Mu'tazilah mengatakan tidak semua mujtahid benar, ada yang benar ada yang salah. Dalilnya apa? Ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Orang yang ijtihad kok benar dapat 2 pahala. Wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Orang yang ijtihad kok salah dapat 1 pahala. Dari mana menunjukkan bahwa mujtahid yang salah itu? Wajud dalil, sisi dalilnya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khata'a, menyalahkan al-mujtahid taratan wa sawwabahu ukhra. Karena dalam hadis ini Nabi mengatakan ada mujtahid benar, ada mujtahid salah. Berarti ada mujtahid itu salah. Kok bisa mengatakan mujtahid semua benar? Nabi aja mengatakan ada yang salah kok. Kalau salah dapat 1 pahala. Kok kalau semuanya benar, di mana hadis ini? Ya. Hadis ini wal hadis rawahu syaikhan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Walafdul Bukhari, nas Bukharinya, lafaz Bukharinya begini. Idza jtahadal hakim fa hakama. Kalau hakim itu berijtihad, kemudian dia menghukumi, menvonis, fa asaba falahu ajran. Kok benar dapat 2 pahala. Wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun. Kalau menghukumi ternyata salah, maka hanya dapat 1 pahala. Alhamdulillah ya. Wallahu a'lam. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, barokah fiddin wa dunya wal akhirah, dan bisa menambah khasyat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah, jaliban kulli khair, jaliban kulli syarr, wa ila rasulina al-imam al-haramain al-juwaini wa imam Jalaluddin al-Mahalli wa Syekh Ahmad bin Abdul Latif al-Mantabawi wa jami' syurrah al-waraqat al-muhassin al-syuruh wa masyayikhihim wa talamidahum anhum wa jami' ulama wal awliya as-salihin wa ma'lufil kitab anafi al-masyayikh al-ulama wa ridha wa ila man amara hadzal masjid wa hadzal ma'had sabiqan wa lahiqan wa ila arwah walidina wa syaikhina wa man ahsana lana wa jami' muslimin wa muslimat wa mu'minin wa ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا ولكم بالحسنى وفي خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.